كل نفس ذائقة الموت. Yang sekarang ini yang kita bahas yaitu tentang keutamaan tauhid itu sendiri. Di mana tauhid aujabal wajibat. Tauhid ini merupakan paling wajibnya di atas wajib, kewajiban di atas kewajiban. Tauhid itu adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. A'zamul ibadat, dan dia juga semulia-mulianya ibadah. Paling mulia adalah tauhid ini. Karena dia menentukan amalan seseorang, rusak atau tidaknya. Seseorang ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid, maka amalannya itu tidak ada gunanya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Orang yang mensyirikatkan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu, maka amalannya enggak ada gunanya. Amalan tersebut enggak ada tersisa, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pun banyaknya, sebagaimanapun besar amalan orang tersebut, beramal membangun masjid atau mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa, tetapi dia tidak bertauhid kepada Allah, maka amalannya enggak ada gunanya. Ini juga dibahas ya di dalam Al-Qur'an oleh Allah tabaraka wa taala yang kita sebutkan tadi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan seluruh kebaikan, seluruh perbaikan dan juga kebaikan yang terjadi di alam semesta ini disebabkan karena adanya ibadahnya seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan, kemudian ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terbentuklah kebaikan tersebut karena dia taat kepada Allah, karena dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum mukhalafahnya, kemudian dibalik semua itu atau antonimnya, lawan katanya daripada itu, seseorang atau segala sesuatu keburukan sebabnya dikarenakan mukhalafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya seluruh kebaikan apapun itu, apapun keburukan yang terjadi, baik di dunia, di rumah tangga kita, kemudian juga kepada kita diri sendiri, disebabkan mukhalafah, disebabkan karena dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita katakan bahwasanya, dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, seorang muslim tidak mungkin dia melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan saya tidak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada ketika ada dalil datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Rasul, kemudian amalan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan, dan dia tidak menolak dengan perkataan, tidak menolak dengan menjawab misalkan saya enggak mau ikut. Orang muslim enggak mungkin mengatakan seperti itu, tetapi dia menolak dengan berpaling, belok kiri, belok kanan, terus banyak alasan, inilah itulah, berbagai macam alasan yang akan dilontarkan. Yang penting dia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Intinya itu, intinya mukhalafar Rasul SAW, yaitu berpaling dari jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ya, berpaling dari jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membahas tentang orang yang tatkala memiliki keimanan di dalam hatinya, kemudian keimanannya tersebut tidak dicampur adukkan dengan kezaliman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mendapatkan keamanan. Orang yang beriman kepada Allah, dia memiliki keimanan, kemudian keimanannya itu tidak dicampur adukkan dengan zalim. Nah, nanti zalim ini kita bahas sedikit juga. Apa dimaksud dengan zalim di dalam ayat ini? Karena ayat ini juga perlu penafsiran yang lain. Tafsirannya nanti di surat Luqman. Apa yang dimaksud zalim? Karena zalim itu secara bahasa
Wada'u syai' ila ghairi syai'in akhar. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kayak sandal misalkan dipakai di kepala gitu. Itu hal sesuatu yang bukan pada tempatnya. Atau misalkan sampah di dalam masjid dibuang. Nah, itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu disebut dengan zalim. Apakah semua kezaliman yang disebut di dalam ayat ini yang dimaksud dengan orang yang beriman kemudian keimanannya tidak dicampur adukkan dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan, kemudian akan mendapatkan muhtadun, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk siratal mustaqim, orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, zalim ini makanya para sahabat tatkala itu syaqqa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhannu annahum annal madlum annadh-dhulmal masyrut huwa adz-dzulmul abdu nafsahu. Disangkanya oleh para sahabat bahwasanya zalim di sini seseorang yang mendolimi dirinya sendiri, seperti misalkan maksiat-maksiat yang ada, seperti mencuri. Menyangkanya para sahabat seperti itu, mencuri atau misalkan mengejek teman atau dolim-dolim yang lainnya. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, laisa kama taqulun, bukan itu yang dimaksud. Dolim di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan itu. Enggak, bukan itu maknanya. Bukan mencuri atau bukan mengejek orang lain, bukan yang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yalbasu imanahum bidzulmin bisirkin. Maksudnya zalim di sini maknanya syirik. Orang yang menduakan Allah tabaraka wa taala. Orang yang menduakan di dalam hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan rizki, minta kepada gelang, kalung, dukun, sihir, penyihir misalkan. Yang itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Adapun kalau misalkan minta mobil kita macet terus minta dorongin sama orang, itu mampu. Tapi kalau misalkan mendatangkan rizki nggak mungkin, makhluk Allah nggak mungkin. Yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang syirik, berbuat syirik ini meminta rizki kepada makhluk, kepada mungkin datang ke kuburan, kemudian kuburan itu di situ minta dia ke kuburan meminta rizki kepada, atau minta jodoh, atau minta yang lainnya. Yang itu sebenarnya makhluk nggak mampu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakanlah awalam tasma'u ila qauli Luqman. Apakah tidak kalian mendengarkan sebagaimana yang dikatakan Luqman kepada anaknya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tatkala itu. Kata Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adim. Sesungguhnya syirik dzulmun azim. Nah, ini nyambung tafsirnya dengan dolim yang orang tersebut ketika beriman dan keimanannya tidak dicampur adukkan dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan petunjuk kemudian keamanan. Karena orang nggak mungkin, misalkan seseorang tersebut tidak zalim yang dimaksud oleh para sahabat mencuri apa semua. Oh, berarti kalau orang misalkan udah mencuri nggak akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu kan mafhum mukhalafahnya. Kebalikannya seperti itu. Cuma kata Rasulullah SAW, zalim di sini bukan itu, tapi yang dimaksud adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya tatkala itu untuk tidak berbuat syirik. Karena syirik itu kata Luqman, ya, kata Allah juga di dalam Al-Quran ini, inna syirka la dzulmun alim. Sesungguhnya syirik itu zalim yang sangat besar. Karena zalim ini banyak tingkatannya. Berarti syirik adalah zalim yang paling tinggi. Tingkatan paling tinggi zalim itu adalah kesyirikan kepada Allah. Adapun mencuri itu di bawahnya. Orang yang mungkin mengejek temannya, berzina dan yang lainnya, itu termasuk kezoliman yang ada di bawah syirik. Adapun syirik itu paling tinggi kelasnya, VIP. Tingkatan derajat paling tinggi itu adalah syirik kepada Allah. Makanya syirik ini luar biasa. Makanya para anbiya, para rasul, para nabi, tidak satupun di antara nabi yang tidak mendakwahkan yang satu ini. Pasti nabi-nabi tersebut mendakwahkan masalah tauhid. Bahkan Rasul kita Muhammad SAW terkenal ya 13 tahun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, Rasul SAW mendakwahkan tauhid.
tauhid terus. Karena memang tauhid ini yang akan menyelamatkan dia nantinya. Yang menyelamatkan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Karena orang yang tidak bertauhid atau berbuat syirik, meninggal dia dalam keadaan itu, maka kekal di neraka. Tetapi kalau dia bertauhid, mungkin maksiat-maksiat lainnya ada, mungkin Allah insya'a fal yakfur, insya'a fal yu'adzib. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia diazab, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik ini zalim yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan orang yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan di surat Fatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Orang-orang yang diturunkan kitab, diwariskan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang-orang tersebut ada terbagi 3 golongan, di mana 3 golongan ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Padahal 3-tiganya atau 2 di antara yang 3 ini dia berbuat dosa kepada Allah. Tetapi dosanya itu tidak sampai kepada syirik. 2 di antara 3 ini atau 3-tiganya bahkan itu berbuat dosa kepada Allah. Tidak ada satupun di antara yang 3 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak berbuat dosa, tetapi dia masuk surganya Allah. Adapun masuk surganya beda-beda caranya. Ada yang tanpa azab, tanpa hisab, tanpa ditanya, tanpa dihisab, langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surganya. Kemudian ada satunya yang dia berbuat zalim kepada dirinya dengan bermaksiat-maksiat yang lainnya, tetapi dengan rahmat Allah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya, yang tadi mungkin subuh tadi dijelaskan ayat ini. Nah, zalim itu terbagi 3. Dan ini pertemuan kita terakhir di sini. Kita selesaikan dengan pembagian zalim. Kalau zalim itu yang kita maksudkan bahwasanya tadi ya, huwa wada'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan di sini terbagi menjadi 3. Zalim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, zulmul abdi nafsahu bisyirki. Ada seorang hamba yang zalim kepada dirinya dengan dia berbuat syirik. Nah, ini zalim yang sangat luar biasa, yang dikatakan oleh Luqman tadi kepada anaknya juga. Orang yang zalim kepada dirinya, dia zalim kepada dirinya dengan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan innasyirka la zulmun azim itu. Sesungguhnya syirik adalah zalim yang paling tinggi derajatnya. Kemudian kedua, zulmul abdi nafsahu bil ma'asi. Ada zalim yang disebut ma'asi, maksiat, di mana seseorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak berbuat syirik, cuma dia bermaksiat kepada Allah. Dia bertauhid, ahli tauhid juga dia, tauhidnya bagus. Kemudian akan tetapi dia tidak terhindar dari maksiat, ya. Bohong, ghibah, kemudian ketika di pasar mengurangi timbangan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bi'is sayyiatil hasanat. Hasanatis sayyiat, keburukan diikuti dengan kebaikan. Kita berbuat keburukan, kemudian kita juga berbuat kebaikan, dengan kebaikan tersebut keburukan terhapus. Selain kesyirikan. Makanya kebaikan-kebaikan yang kita juga lakukan, karena manusia dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak pernah terhindar dari yang namanya salah, dosa pasti ada. Tetapi untuk menghapus itu semua, solusinya ada. Kata Rasulullah SAW, berbuatlah banyak kebaikan kepada manusia atau kepada sesama, itu yang akan menyebabkan dosa-dosa dan kemudian juga kesalahan-kesalahan kita itu terhapus dengan kebaikan-kebaikan itu. Kata Allah juga di dalam Al-Quran, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma astaghfirillah yajidallaha ghafurar rahima. Orang-orang yang siapa saja, laki-laki perempuan dari hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dia beramal jelek, berbuat dosa, kemudian dia juga atau dia mendolimi dirinya, kemudian setelah itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan temukan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Allah Subhanahu wa taala akan ampuni maksudnya. Allah bagaimanapun dosa seorang hamba pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni. Nah, ini yang kedua, zalim dengan dia bermaksiat kepada Allah. Meskipun sebenarnya yang tingkat pertama tadi ketika dia sebelum meninggal dan berjumpa Allah Subhanahu wa taala juga dengan bertaubat diampuni juga sebelum meninggal. Tapi kalau udah meninggal selesai, tamat, selesai, hidupnya udah kekal di neraka. Kalau misalkan sirik, yang sirik ini yang bahaya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dzulmul ibad fi nafsi aw malin aw ard. Orang-orang yang zalim, ya, seorang hamba yang zalim kepada dirinya tapi bukan di atas kesyirikan. Kepada hartanya zalim, mungkin hartanya dapat dari riba atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual hal-hal yang diharamkan, kemudian itu yang akan dimakan. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang tumbuh dagingnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula biha, maka neraka yang lebih utama baginya. Orang-orang yang tumbuh dagingnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia makan dari makanan yang dimana makanan tersebut sumbernya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini neraka nanti tempatnya. Meskipun ini bukan termasuk yang kesyirik tadi, bukan orang yang termasuk kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tiga-tiganya, ketika seseorang selamat dari tiga-tiganya, zalim ini tidak dikerjakan semuanya, maka dia akan mendapatkan keamanan tersebut juga di akhirat dan di dunia dan akhirat. Orang tersebut akan mendapatkan petunjuk, kemudian seorang hamba tersebut juga akan mendapatkan keamanan, aman dirinya kepada orang lain karena enggak pernah mendolimi orang, karena enggak pernah mendolimi dirinya, bahkan dia tidak pernah mendolimi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat syirik. Nah, semoga kita menjadi ahli tauhid, orang-orang yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasul kita Muhammad SAW meninggal dalam keadaan itu, dan kita juga sebagai umatnya semoga kita meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Tabaraka wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.